Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita dipertemukan dalam rangka takarrub ilallah bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1437 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 29 Desember 2015. Di akhir bulan Desember ini banyak saudara-saudara kita menikmati hari libur-liburnya atau pada pulang kampung ya, dengan mungkin merasakan macetnya berjam-jam ya. Alhamdulillah kita karena nggak punya kampung kali atau nggak sempat atau belum ada uangnya kali nggak pulang kampung ngaji saja. Baik, ibu yang berbahagia, kita berdoa juga mudah-mudahan saudara kita yang sakit, yang ada masalah, yang sakit Allah sembuhkan, yang masalah diberikan jalan keluar untuk penyembuhannya. Tema kita pada pekan kelima ini adalah bebas. Ya, saya membuat tema bersama-sama diskusikan tentang peringatan bagi para pendusta atau para pendusta. Apa demikian, ibu yang berbahagia? Karena bahwa masalah dusta atau masalah bohong ini merupakan suatu hal yang mungkin hampir setiap kita melakukannya tapi tidak menyadari hal itu bohong, atau tidak menyadari bahwa akibat berbohong ini akan merusak nilai-nilai keimanan kita. Dan lebih jauhnya adalah kebohongan juga akan merusak keberkahan ya. Orang yang berdusta itu tidak akan mendapat sebuah keberkahan. Sekalipun mungkin kebohongan ini adalah hal yang sederhana atau yang dianggap oleh kita sesuatu hal yang lumrah. Nah, ketika kita berbicara sesuatu yang dianggap yang lumrah ini atau yang suatu biasa, itu sebuah pembelajaran yang tidak baik. Nah, oleh sebab itu mari sama-sama kita untuk merenungkan, untuk memahami, kemudian kita juga berupaya untuk menghindari, berupaya untuk tidak melakukan perbuatan bohong ya. Baik tentu bohong terhadap Allahnya, bohong terhadap nabinya, kitabnya, keimanan kita, dan sama kita. Mengapa saya katakan bahwa berbohong ini akan berdampak, akan berakibat yang lebih luas lagi ya, akan merusak nilai keimanan juga, dan juga akan mengakibatkan tidak ada nilai keberkahan. Mari kita tadaburkan atau pahami ini ya, ada sebuah peribahasa atau atau pernyataan seseorang yang mengatakan bahwa sebuah kebohongan itu seperti bola salju ya. Semakin jauh Anda menggelindingkan, ia menjadi semakin besar. Artinya apa? Bahwa kebohongan yang kita lakukan sekecil apapun, pembiasaan ya, dibiasakan, itu akan berdasar, akan menjadi sesuatu yang besar sekali. Dan ini didikan kita berbohong pada anak kita ya, anak kita kecil ya, diajarkan untuk berbohong yang sederhana saja mungkin. Kalau kita punya anak kecil, ada tamu atau ada orang yang mau ada urusan dengan kita, kita bilang sama anak kita ya, saya semua punya cucu ya, Bu Hajah Onima dengan saya mungkin ya, tolong jangan dibilangin ada bapak ya, ada yang bilangkan ada ibu ya, gitu. Padahal ada. Ini kan pembelajaran pembohongan juga. Atau mungkin juga pembohongan juga akan berimpact pada pendustaan yang lebih besar lagi. Nah, orang yang korup atau para koruptor ini adalah sesungguhnya ini ya, perbuatan dusta
ya. Padahal yang namanya korupsi, yang namanya gratifikasi itu kan adalah pelarangan ya, dilarang. Tapi melakukannya suatu yang biasa saja ya. Nah, jadi ini dia. Mari kita untuk minimal untuk diri kita ya, maksimal untuk kita punya kewajiban ya, untuk tidak melakukan pendustaan ya, atau dalam bahasa agama yang kita ketahui ini orang-orang munafik. Kata Allah, orang-orang munafik itu orang yang pernyataan bertolak belakang. Wa minan nasi man yaqulu amana billahi wa bil yaumi akhir wa hum mu'minin, kata Allah kan. Mereka menyatakan kami beriman kepada Allah dan beriman kepada kemudian, tapi semuanya dia bukan termasuk orang beriman, orang munafik. Antara perkataan dengan hati nurani tidak ada keseimbangan. Baik, mari kita tadabburkan surat Al-A'raf ya, surat 7 ayat 96 yang saya katakan tadi, bahwa itu akan berdampak menghilangnya nilai keberkahan ya. Ketika Allah akan memberikan sebuah keberkahan, Allah akan memberikan kemuliaan, nggak jadi, akan dicabut keberkahan tersebut, kemuliaan akan dicabut. Kenapa? Dusta tadi ya. Dalam surat Al-A'raf dikatakan, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, walau ana alul qara amanu wa taqala fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yakfurun. Nah, gitu ya. Ini katakan Allah ya, jikalau atau apabila Anda negeri penduduk ini semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kuturunkan keberkahan, akan turunkan kemuliaan, akan turunkan kebahagiaan ya, akan turunkan kenyamanan, akan turunkan ketentraman dari langit ya, maupun dari atas langit maupun dari bawah, dari bumi. Walakin kadzabu fa'adnahum bima kanu yakfurun. Akan tetapi ya, karena dusta terhadap ayatku, maka Allah akan ajab, akan beri ajab, akan beri peringatan. Jadi ini akibat dari perlu kita dipahami ya. Ini ibu yang berbahagia ya. Nah, ini sekali lagi bahwa memberikan kepada kita ya, memberikan kepada kita perhatian, khususnya di sini ya, kalimat kadzabu fa'adnahum bima kanu yaksibun, kata Allah, bahwa maka kami akan siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. Jadi ini ya. Jadi ini memberikan bagaimana Allah memberikan sebuah keberkahan kalau tidak ada nilai keimanan dan ketakwaan kita. Syaratnya bahwa supaya keberkahan ini ada, al-amanu wa taqwa, keimanan dan ketakwaan. Tapi keimanan ketakwaan ini adalah hanya sebuah formalitas ya, yang tidak memberikan nilai apa-apa, malah ada sebuah kedustaan. Jadi nggak mungkin keberkahan ya. Ini biung berbagai harus menjadikan sebuah kita landasan kebenaran ini diperhatikan. Ini banyak ayat-ayat lain ya yang memberikan kepada kita untuk perhatikan ya, memperhatikan agar tadi kita tidak menjadi buah ajab. Nah, ajab ya. Jadi ajab diakibatkan kita sudah berbuat bohong. Baik. Ini ayat pendekatan ayat Al-Araf tadi ya. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, mungkin orang melakukan tidak mengerti ya, tidak tahu apa yang disebut dengan dusta tadi. Ya, kita pendekatan definisi, pendekatan pengertian apa yang disebut dengan dusta tadi ya. Definisi dusta saya gambarkan sini bahwa yang disebut dengan dusta, pengertian dusta itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu kan? Itu dusta juga. Gitu kan? Umpamanya kita punya anak, punya cucu lah, oh kamu ganteng selangit kan, gitu kan? Mungkin dalam pendidikan boleh mendidik, tapi dalam ini akan hati-hati, ya, hati-hati kan gitu. Atau mungkin juga jangan-jangan gini ya, ketika Bu Sri Mulyati sedang makan, lewat Bu Siti Honimah kan gitu kan, makan sendiri kan, mari makan kan gitu kan, padahal itu basa-basi.
Nah, ini bagaimana kalau itu basa-basi ya? Mudah-mudahan tidak membuat basa-basi. Atau di sini menceritakan ya, atau memberitahukan sesuatu yang berbeda dengan keadaan sebenarnya. Dalam birokrasi disebut ABS. Asal Bapak senang, gitu kan. Bagaimana nih Teteh kerjanya? Beres. Ada masalah? Tidak ada masalah. Nah, gitu kan. Yang penting Bapak senang. Nah, gitu kan. Yang penting atasan kita senang. Nah, ini juga kedustaan-kedustaan yang nanti ya akan membawa akibat yang lebih lagi. Kalau orang dusta itu lihat dari pandangan mata, kata saudari Astri ya. Lihat pandangan mata. Kalau pandangan matanya ke arah kiri itu bohong. Ya. Kalau ke arah kanan benar. Ditanya nih ya. Bu Sophie, apakah Bu Sophie punya uang kan? Nanti lihat matanya kan. Kalau matanya pandangannya, oh nggak punya, saya nggak punya kan gitu. Kiri, itu berarti Bu Haja Sophie bohong. Nah gitu kan. Pandangan dan lain sebagainya ya. Atau mencoba suaminya bohong enggak gitu ya. Pak, punya uang nggak Pak? Enggak. Nggak pada matanya. Pas suaminya mandi gitu, dibukalah itunya, dompetnya. Oh ada uang nih. Bukan uang saya itu kan, uang titipan di dompet. Nah ini beberapa pendekatan ya, ada beberapa pendekatan para ahli, tapi saya tidak menyitir ini. Tapi setidaknya bahwa ini kita tahu. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, pernah kita melakukan ini? Tentu saya tidak perlu nanya. Apakah Bu Haja Eti sudah melakukan ini? Saya tidak perlu nanya, ya. Dan mari kita jawab, ya. Pada umumnya termasuk saya pernah melakukan ini semua, pernah. Nah kalau pernah apa? Mengakui, sudah mengakui apa? Banyak bertobat, banyak istighfar, dan tidak melakukan lagi. Bayangkan ibu-ibu yang berbahagia, kalau birokrat, ya, aparatur, pegawai ASN, PNS, semua melakukan ini, pasti tidak akan ada sebuah penyelewengan. Tidak akan buat penyelewengan. Apabila kita sudah digas sebuah janji ya, sumpah janji jabatan, sumpah janji PNS dan sebagainya, ini enggak. Nah, mengapa pertanyaannya? Mengapa kita melakukan perbuatan dusta ini suatu yang tidak merasa berdosa? Apa? Kenapa kira-kira? Ya? Pernah berbuat dusta nggak? Bohong nggak? Hah? Mengapa buat? Kok kita kayaknya berbuat itu biasa aja, nggak ada rasa takut, nggak ada rasa bersalah, nggak punya rasa dosa. Apa kira-kira sebabnya? Bu Haja Sophie, apa gak Bu? Mengapa Bu? Melakukan berbuat bohong itu sekejap apapun kita nggak ada merasa dosa, nggak bersalah. Nah, kata atasnya, Bu ini kerjakan ini ya, ini oh beres. Apakah di bawah ada masalah? Nggak ada masalah, beres. Ya, ngapa sih kita coba? Apa yang penyebabnya, Pak? Nggak pernah ngelakukan salah itu hal yang merasa kayak nggak diawasi Allah. Ya, nggak berasa tinggal diawasi oleh Allah kan gitu kan? Atau mungkin dosa kecil ini, bohong kan? Nah ini ya. Nah, jadi ini kita coba yang bisa menjawab ya masing-masing kita. Itu dari pendekatan pengertian ya, pendekatan pengertian. Apa sih akibatnya? Nah ini ya. Akibat kita berbohong, akibat kita berdusta, nah gitu. Apa kira akibatnya? Nah, mungkin kita melakukan perbuatan bohong ini karena tidak memahami akibatnya. Tidak memahami akibatnya. Kalau kita tidak makan, akibatnya apa? Nah, apa coba? Sekali lapar apa? Lapar bisa ditahan. Sakit. Kalau keroncongan mah ya biasa keroncongan kan gitu kan. Nah gitu kan. Sakit. Nah, supaya tidak sakit, makan. Mengapa tidur? Nah ya, mengapa tidur?
Kita kan nggak usah tidur malam kan, pakai obat aja, obatnya tidur. Tapi akibat tidak tidur akan berakibat. Mengapa kita masuk kerja? Ayo, takut nggak dapat remon? Tanggung jawab, Pak. Iya. Mengapa pujana pulang kampung pada macet? Ayo, mengapa pulang kampung? Karena liburan, gitu kan? Liburan ya, dapat trompet Al-Quran kan yang dibeliin ya. Nah ini ya, ini akibat. Jadi kita paham dulu akibat ini, harus dipaham dulu ya. Kalau akibatnya tidak dipahami, dampaknya ini akan sangat sulit ya. Silakan Ibu Darmanita di depan, masih ada ini tempat yang ini. Baik ya. Apa dampaknya di bagian? Mari kita lihat ya. Yang pertama, berdusta membuat pelakunya tidak tenang dan selalu merasa gelisah. Ayo ya. Orang punya utang sama Bu Darmi, umpamanya ya. Punya utang sama Bu Darmi. Janji nanti saya Desember bayar. Ya. Desember bayar kan gitu kan. Pas Bu Darmi Desember datang. Kita pergi. Kenapa? Mungkin nggak punya uang atau nggak, supaya nggak ditagih. Pergi kemana Pak Di? Takut nanti kesini kira-kira udah datang nggak? Nagih ada yang nagih nggak? Ini pasti ya. Nah ini jadi berbohong itu tidak bisa ditutupi. Walaupun mungkin secara kasar apa atau lahiriah bisa. Ya. Orang punya masalah, ketemu Bu As, senyum kan? Senyum. Takut ketawa sama Bu As, kan gitu kan? Atau saya istilahkan kalau senyumnya pramugari, itu senyum bohong itu. Ya. Kalau ya senyum ditawarin apa, di apa, sampai tempat duduk pun kita diatur kan gitu ya. Ah gitu kan? Minuman ditawarin, ketemu di bawah nggak ditanya. Nah gitu kan, jadi pasti nggak tenang kan gitu ya, nggak tenangnya. Nah ini ya, itu dampak yang pertama. Kata Rasulullah dikatakan yang artinya jujur mendatangkan ketenangan, sementara dusta mendatangkan kegelisahan atau keraguan. Jadi apa pernyataan dari Rasulullah ini? Orang yang dusta ini pasti gelisah karena bohong, ya, gitu kan. Atau biasa bohong akhirnya nggak jadi gelisah, lebih dasar dari gelisah. Nah jadi ini perlu diikan ya. Nah, kenapa? Atau kita berbuat bohong kemana kita ya, anak kita ya. Jangan nakal nak, nanti beliin gitu ya. Atau nanti dibawaan apa begitu kan? Dibawaan apa? Ini paling banyak ini berbohong ini utang kita nih, utang sesuatu, gitu kan. Lain kalau utang di koperasi langsung dipotong gaji. Kalau utang ini kan gitu, nanti Abu Nyana saya bayar bulan depan. Memang secara apa tuh kalimat keperkataan ya bulan depan kapan saja kan? Nggak sebut nanti bulan Januari 2016 tidak. Saya minjem uang atau ngutang nanti bayarnya bulan depan. Pas bulan depan ditagih, bulan depan. Itu namanya pergi bulan. Pasti nggak gelisah ya. Atau ada nggak di sini yang biasa berbohong tidak gelisah, tenang saja? Berarti sudah runtuhnya sebuah nilai keimanan. Keropas nih teman. Itu dampak yang pertama ya. Akibat yang pertama. Akibat yang kedua, ya artinya Pak begini. Tapi ada solusi kata Rasulullah, ya. Ketika terjadi kegelisahan, ya. Kalau kita biasa baca doa masurat, ini ketemu. Nanti deh ya. Ini obat gelisah secara umum ya, bukan karena berdusta ya. Berdusta pakai doa ini bukan ya. Nah, ini nggak ada korelasinya. Jadi jangan kaitkan berdusta ini doa untuk berdusta bukan. Ini doa untuk kegelisahan, untuk ketidaktenangan, ya. Kalau Bu As merasa nggak tenang, ini doanya ya. Atau lebih lengkapnya doa masurat ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perasaan gelisah dan bersedih.
ketidaktenangan, ya, gitu kan. Tapi bukan ketidaktenangan tadi bohong ya. Tolong dipahami, ini bukan untuk berbohong supaya tenang, tidak, ya. Ini kalau kita pasti kita gelisahnya bukan gelisah berbohong ya, gelisah ya. Mungkin gelisah ya, banyak problem, banyak masalah dan sebagainya ya. Atau kegelisahan yang lain-lain ya. Ini ya. Ini solusi untuk memberikan jalan keluar untuk yang ini. Yang kedua, ibu yang berbahagia, dampak yang kedua dari berbohong, dari dusta adalah bahwa dusta menjadi penyebab jatuhnya citra. Nah, artinya apa citra? Orang sudah tidak percaya lagi. Ya. Walaupun kita melakukan kebaikan, sangat banyak kebaikan, tapi suatu kali melakukan sebuah kesalahan, pembohongan, rusak citra kita. Ya, nggak usah percaya sama Bu Win katanya gini ya. Padahal Bu Win kebaikannya banyak, tapi ketika melakukan sedikit saja, satu kali saja, orang nggak percaya lagi. Nah gitu kan. Nah ini jadi sebisa mungkin ya, kebohongan publik ini kan gitu kan. Nggak tahu nih, kita masih percaya nggak anggota dewan? Masih percaya nggak sama orang-orang yang kemarin kampanye itu kan gitu kan? Nah gitu kan, masih percaya nggak kan gitu kan? Nah gitu kan? Atau kita masih percaya nggak sama diri kita? Berbahaya kalau nggak percaya. Kalau orang sudah nggak dipercaya, ngutang sama Bu Darmi, mikir-mikir Bu Darmi ngasih. Oh ya, jauh-jauh Bu Darmi mau nagih uang kan gitu kan? Janji doang, apa nggak ngongkos ke sini? Nah, gitu. Jadi, tapi sebaiknya kalau orang sudah percaya, ya, jangan pun ngutang, minta dikasih. Sebelum minta ditawarin, begitu orang jujur. Rasulullah kan begitu kan, ditawarin sama Sri Khadijah dulu, ya, menjadi istrinya itu kan, ditawarkan apa? Jujur, al-amin, punya predikat orang-orang yang bisa dipercaya. Nah ini kan. Nah maka jadi orang dusta ini akibatnya akan jatuh citra, nama baik dan kehormatan si pelaku sudah nggak ini lagi, cuek. Ketika bicara ya sinis, Satria ngomong doang, om dong, gitu kan. Akhirnya nggak punya dampak apa-apa, ngomong doang kan gitu kan. Nah gitu kan. Saudara harus jujur ya, saudara harus disiplin. Saudara tidak boleh menerima gratifikasi. Saudara harus komitmen dengan sumpah janji. Nah, ini kan. Tapi tahu omongannya ini, kita tahu pelakunya bertolak belakang. Paling itu kan. Paling juga gitu namanya. Nah, ini berbahaya. Ya, berbahaya. Maka kata Rasulullah ya yang menyatakan, barang siapa berdusta terhadapku dan Allah dan Rasul, ya, akan kubangunkan untuknya sebuah rumah di neraka jahanam. Oh ya, rumah di neraka jahanam. Ada ya. Apa neraka jahanam? Kemarin kita sudah ini kan. Ya, jadi ini ya. Nah, dampak ini harus dihayati oleh kita, dipahami oleh kita, sehingga kita tidak melakukan kebohongan apapun. Ya. Mungkin kalau kebohongan dengan orang katanya kita bisa minta maaf, jadi bisa minta maaf. Ya, tapi kebohongan dan yang lainnya kita bagaimana bisa maaf? Bisa melakukan kebohongan ini. Nah ini ya, ini yang paham ya. Kata Rasulullah demikian. Nah, dampak-dampak ini yang kita harus jadikan sebuah pembelajaran, pemahaman, pemahaman, sehingga kita tidak melakukan yang lebih besar atau menjadi kebiasaan, ya, menjadi kebiasaan. Itu dampak yang kedua, itu yang berbahagia. Dampak yang ketiga, orang yang berdusta, orang yang berbohong ini adalah dusta menjadi bagian dari bentuk kemunafikan, ya. Sehingga mengancam eksistensi iman, gugurnya sebuah keimanan. Nah kan, kalau iman kita sudah gugur, iman kita sudah hancur, iman kita sudah terjadi penurunan, ya,
Apalagi kan, pada iman itu benteng dari terimanya, salah satu benteng terimanya amal ibadah. Kalau iman kita sudah gugur, iman kita sudah rontok, kan gitu kan. Bagaimana amal ibadah kita? Bagaimana amal-amal kebaikan kita? Hancur. Ini asli, diinikan. Sehingga apa? Sehingga menyampai eksistensi. Maka kata Rasulullah katakan, ya, ini yang umum ya, kita sudah paham ya, hadis ya, Bukhari Muslim katakan tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara dia berdusta. Nah, gitu kan. Apabila berbicara berdusta. Nah, gitu kan. Yang kedua, apabila berjanji dia ingkar. Jangan sekali-kali kita mengatakan insya Allah ya, berjanji tapi membohong. Ya, insya Allah saya datang gitu ya. Nah, tapi sudah ada niat dalam dirinya tidak datang supaya tidak banyak pertanyaan gitu kan. Nah, insya Allah saya bayar bulan depan gitu, tanggal sekian gitu. Saya yakin. Yang ketiga, apabila dipercaya dia khianat. Dari pengalaman ya para orang-orang yang mengalami ini, untuk mencoba apa kita termasuk orang khianat kalau kerjasama berbisnis. Nah ya, kalau Bu Honima, Bu Sri Mulyati, Bu Dari berbisnis bertiga. Nah, itu ketika sukses itu di sana akan ketahuan, mulai terlihat bintik-bintik. Makanya kalau kita berbisnis hati-hati kalau sudah menjadi ini ya, karena banyak yayasan-yayasan Islam hancurnya ini ya, waktu membangun yayasan Islam itu kalau sudah maju pecahnya ini ada yang hianat ya. Saya salah satu juga yang bikin ini sekarang sudah punya pendidikan SMP ya, sudah punya banyak dan sebagainya kan gitu kan. Salah satu ditendang saya, nah gitu. Dan banyak tendang lagi, semua banyak ditendang. Karena sudah menyangkut ketika komitmen ini adalah yayasan umat, karena uangnya sudah banyak, umat hilangkan. Nah, ini. Apalagi berdagang biasa, kalau berdagang biasa, ya coba praktekin sama Bu. Dan nih kalau mau ngecek kita termasuk orang munafik atau tidak. Ada bisnis kan? Kalau ngaji kan nggak ada bisnisnya kan? Ada bisnis ngaji juga, ada ngaji bisnis juga enak aja. Bisnis kepada Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah, kan begitu. Nah ini ya, ini dampak yang ketiga. Dampak yang keempat dari akibat berdusta ini, nah ini ya. Kalau posisi pendusta selamat dan aman di dunia karena bisa merekayasa, bisa memanipulasi, bisa meyakinkan orang, ya di dunia bisa. Apalagi kalau kita di pengadilan ya, masih pengadilan. Yang penting kita bisa bayar pengacara, ya, bayar LBH, ya, dan sebagainya, itu bisa bebas. Ya, tapi ingat, nanti di akhirat kita nggak bisa diberi ini ya. Ya, di sisi Allah kan, hari kata Bu Haja Sofi, kita bawa ingat, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, kata Allah. Di mana saja kamu berada, Allah bersama kamu. Di mana saja kamu berada, artinya mengawasi, muraqabah, merasa dipantau. Nah, gitu kan. Nah ini dampak yang empat ini, maka kata Rasulullah dikatakan, ya, dusta itu mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan kepada neraka. Manakala seorang terus berdusta dan berdusta, ia akan tulis sisi Allah sebagai pendusta. Walaupun dustanya tadi kita kadarnya kecil ya, terus menerus kan gitu kan. Coba aja kita ya, tiap hari ngambil pasir, bawa buang ke kamarnya ya, tiap hari 1 bulan saja itu kamarnya penuh pasir, 1 sendok. Nah, kalau kita dusta sehari saja, 1 kali dusta sehari saja,
sudah berapa kali kita berdusta. Mari kita bermuhasabah ya. Yang malam mau tidur itu bermuhasabah dulu ya, merenungkan, mengevaluasi kan gitu kan. Dari semenjak kita bangun pagi, bangun sholat subuh sampai kita tidur lagi, kira-kira gravitas kita ini nih ya, banyakkan mana kebaikan, dusta dan sebagainya. Mudah-mudahan tidak ada dusta, tidak ada dusta di antara kita. Jadi ini juga dalam rangka apa? Tadi dalam rangka mengentas kita. Nah ini paling tidak ya 4 dampak itu ya, 4 akibat kita melakukan perbuatan bohong, ya, perbuatan bohong ya. Apalagi kalau kita bohong punya kedudukan yang layak di sisinya. Nah, ya. Kita itu punya kedudukan, semua punya kedudukannya. Tidak hanya Sophie saja, tidak Sri saja yang punya kedudukan kan. Nah, gitu ya. Kita punya kedudukan semua kan, pejabat semua, termasuk Bu Darmi juga punya kedudukan sebagai pedagang, ya. Jika tidak pedagang sebagai pedagang kan, sekarang berbohong itu kan bisa siapa saja kan. Nah, jadi kalau Bu Darmi dagang, jelaskan merek ini itu jelas kan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi ini gitu jadi ya. Jangan nih kalau ini, saya demi Allah untungnya sedikit kan gitu. Nggak perlu disampaikan untung sedikit. Untung banyak, untung sedikit itu kan pornografi pedagang. Nah ini akibatnya. Nah, kembali tadi, ya ini untuk agar kita tidak melakukan kebohongan dan dipahami pada waktu ini kan tidak ya. Apa sih faktor yang membuat kita bohong? Apa yang menyebabkan seseorang itu berbuat bohong? Kira-kira Bu Darmi? Apa kira-kira? Buat Bu Darmi aja. Ya, kira-kira orang melakukan bohong itu apa gitu? Pokoknya nanti bayar bulan depan, tadi udah tagih, mampu ya. Aduh nggak kebagian. Ini banyak ini kan gitu. Kira apa ya? Kalau pengalaman Bu Darmi ya? Supaya dipercaya. Hah? Supaya dipercaya. Supaya dipercaya ya, supaya dipercaya kan ya. Kalau terus padahal itu tidak ini ya. Nah, ya antara ini kita lihat. Yang pertama, sedikit rasa takut kepada Allah Taala. Nah gitu ya. Oh nanti Allah kan marahim kan gitu kan? Kan gitu kan? Allah Maha Pengampun. Kan gitu ya. Allah kan mengampuni. Nah itu. Karena menganggap Allah Maha Pengampun, kita melakukan perbuatan ini ya itu saja. Ini salah satu ya sebab orang melakukan ini. Atau nanti kalau berbohong sama Bu Sri kan pemaaf ya, nanti dimaafin nggak apa-apa lah. Atau Bu Darmi nggak bakal bisa marah. Apalagi Bu Honima ya nggak bakal bisa marah, Bu Honima lah gitu kan. Apalagi kalau Bu Honima marah kan mau pensiun katanya. Ya. Jadi begitu ya. Jadi sedikit ya ini ya. Itu yang faktor yang pertama ya. Yang kedua, upaya menguburkan fakta baik untuk mendatangkan keuntungan duniawi. Nah, jadi tadi memanipulasi tadi supaya dipercaya, supaya dapat kepercayaan dan sebagainya. Apakah kebohongan yang dalam dirinya tadi nilai munafik itu memang kalau hati kan tidak bisa dilihat ya. Tidak bisa dilihat, walaupun katanya kata gesturnya kelihatan ya, kalau kita nggak memahami gestur orang ya, bahasa tubuh seorang akan kelihatan, itu bohong atau tidak akan kelihatan, itu yang ngerti. Kalau kita nggak ngerti, orang umum BKN ngertinya apa sih? Bikin SK, mungkin baca SK yang salah ya, ini salah itu tahu lah, bujana apa tahu nih, ini nggak bisa naik pangkat, tahu. Tapi gestur kan belum tentu kalau kita tidak memiliki ilmu tentang itu. Karena ada senyum dusta, ada nangis dusta. Gue berbagai ada yayasan yatim piatu. Ada yayasan yatim piatu. Kalau datang orang yang menyumbang, nangis itu anak yatim piatu. Nangis. Dia nangis perintah. Supaya kelihatan orang yang menyumbang itu iba. Nah, gitu kan? Lain yang pakai tato di angkot lain gitu kan, itu kan
Iba juga kan, tepuk-tepuk tangan begitu kan. Melihat tatonya udah takut. Yang ketiga, yang lain ya, mencari perhatian manusia. Maksudnya supaya diperhatikan. Sinetron itu banyakkan dustanya. Ya, sinetron banyakkan dustanya. Apalagi yang menyangkut pada akidah ya, menjelang akhir tahun, menjelang Natal ya, yang saya, gitu. Kata Bujana kan temukan yang itu trompet itu bukan asli ini. Gitu kan. Coba perhatikan hari besar Islam, tahun baru Islam dengan tahun baru Masehi ramai mana di Indonesia ini? Ramai Masehi. Tahun baru Islam biasa aja, bisa aja. Paling ya para jamaah masjid, pengurus masjid. Ini bentuk lain daripada hanya orang bobo itu mengomentari, nah gitu ya. Kalau bahasa kita pencitraan gitu kan, pencitraan, gitu kan. Jadi pencitraan gitu kan. Jadi dengan pencitraan ini orang, wah kan gitu kan. Percaya padanya sebuah akan mengelabui kita. Ya walaupun mungkin orang yang dibohongi ya, dia dampaknya bagi dia keterkaitan dengan ancamannya tidak ini, tapi ya bagi yang melakukan. Ini antara lainnya banyak lagi faktor ya. Saya antara lain 3 saja faktor yang orang melakukan dusta. Selanjutnya bagaimana sih pengobatannya, bagaimana terapinya, ya? Agar kita tidak melakukan kebohongan, atau paling tidak kita mengurangi perbuatan-perbuatan misal tersebut ya minimal ada target kita untuk menghindar ya. Apa terapinya, apa pengobatannya, apa solusinya, apa jalan keluarnya ya. Yang pertama, pemahaman perbuatan bohong dan begitu dahsyatnya siksa. Kenapa? Katalah kan kaburo maktan antakulu malat alun. Amat besar kebencian di Allah orang-orang yang mengatakan tapi tidak melakukan perkataan tadi. Harus berbuat jujur, harus buat disiplin, jangan menyeleweng, jangan melakukan korupsi, jangan melakukan penipuan, jangan melakukan pembohongan, kan gitu kata kita kan. Nah gitu ya. Ini mah ngajarkan kepada anak kita. Ini ngajarkan kepada teman-teman kita, ya. Nah, jadi ini ya. Ini juga kali ini kan. Ibu Ika pernah kelihatan kemana Bu Sri? Hah? Dinas luar, Ibu. Nah, ya. Jadi, ini ya. Jadi ini harus ini kan. Jadi ancam Allah kabul maktan. Besar di Allah orang yang ada tidak berbuat. Yang kedua adalah terapinya introspeksi, muhasabah diri. Introspeksi diri mana muhasabah? Jadi kita berupaya coba untuk tidak menyalahkan orang, tidak sujon pada orang, tapi sujon pada diri pada diri sendiri, koreksi pada diri sendiri, kan gitu kan? Nah, gitu kan? Dengan jujur tentunya ya, dengan jujur kan gitu kan? Maka tadi katakan tadi kita berupaya untuk bermuhasabah ya, tidak hanya setahun sekali muhasabah ini ya, menjelang akhir tahun ini muhasabah kan gitu kan? Ya tiap hari, tiap malam ya, untuk menilai kita, mengkoreksi kita kan gitu kan. Khususnya dalam kaitan ini kita coba mengkoreksi ya tentang kebohongan kita ya, kebohongan ucapan, tindakan dari kita. Yang ketiga yang berbahagia menyadari tanda kemunafikan yang tadi. Nah gitu kan. Ya gitu kan. Apakah kita berjanji bagaimana ya, apakah diamati kita bagaimana kan gitu kan. Gitu kan. Jadi tanda-tanda kemunafikan tadi harus kita pahami oleh kita sehingga kita bisa menginternalisasikan ya, memahami, memadukan, kemudian kita menghindari tidak melakukan perbuatan ini ya, perlu penyadaran ya. Nah ini menjaga mulut agar jujur kan, katakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Supaya yang beriman bertakwa kepada Allah dan dalam kamu bertakwa orang jujur.
menjaga mulut kita jujur ya, gitu kan? Nah ini jadi tidak ada tahan ketidakjujurannya. Sekali lagi memang sulit. Apakah saya sudah berbuat jujur atau tidak, ya gitu kan? Kalau kita mungkin tidak menyadari hal tadi, ya agak ada sebuah hambatan untuk kita melakukan ini. Ya. Tapi kita berupaya lagi milah-milah, milih-milih atau berbicara yang baik-baik kan gitu ya. Nah ini yang kemudian mendidik anak untuk jujur. Karena kalau sudah dari kecil dididik ketidakjujuran, gitu ya, ketidakjujuran ini akan menjadi kebiasaan tadi. Yang contoh sederhana tadi ya. Jadi, bahasa ya, mendidik anak ya, jangan sampai nanti ya jangan nakal ya, nanti mama beliin kirim apa kan gitu kan. Kalau saya janjikan demikian, nah pada waktu nanti janjinya pulang dari kantor memberikan tidak dikasih, tidak diberikan kan, nanti anak kita nggak percaya lagi, oh mama bohong kan gitu kan, kebiasaan bohong ya. Tidak apa ya. Ini kita belajar mendidik anak atau mendidik orang lain untuk jamaah untuk jujur kan ya. Mendidik jangan untuk jujur ya. Ibu-ibu ya, ibu-ibu jangan lupa ya baca Quran, jangan lupa ya saum ayat ubin, jangan lupa baca Quran ya, jangan lupa sodako ya. Ngajarin tapi tidak melakukan. Nah itu kan. Ini kan mendidik juga kan gitu kan. Oh Satya ngajarin doang kan gitu kan. Ketahuan mau jalan, wah, nah gitu kan. Jadi ini nggak ini lagi. Nah ini baru sulit teladan. Ya. Ibu yang berbahagia, ini kan musim muludan. Bukan kita mungkin kalau pribadi ya nggak setuju lah. Tapi kalau itu syiar, pastikan orang yang akan mulud itu sesuai nggak dengan alat Rasul. Alat Rasul kan. Muludan di hari siang, di hari Kamis, muludan makan-makan lagi. Oleh sunahkan saum naik Kamis katakan. Atau muludan di sana ayam ubin di siang hari. Atau muludan di malam hari. Pas malam hari subuhnya kosong. Nah, di tempat saya. Nah ini kan, muludan sudah maghrib, sudah isya sampai jam 11, subuhnya kosong. Kalau mulai kita bersujudan saja lah di rumahnya kali. Subuh kosong bagaimana ini? Coba di rumah lah kira-kira nggak boleh di rumah. Kata-kata Muhammad, laki-laki yang balik tanpa ujur sholat di rumah tanpa wajib itu sholatnya ditolak. Kalau Imam Syafi'i nggak abdol, ditolak. Jadi kalau abinya sholatnya di rumah tanpa ujur, nah ini ya, bohong aja ya. Nah ini ya, jadi mencari teladan yang baik. Lakon kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah. Peringatan diperingati. Kalau di kampung-kampung biayanya nggak sedikit karena dapat tadi maudan dan maulutan. Ya, kalau kantor rugi maudan. Kantor rugi, nggak dapat makanan. Ya kalau kita paling air putih saja, itu pun kalau ada. Nah gitu kalau mau kita makan itu aja, makan nasi kibuli. Nah ini ya, antara lain ada 6 pengobatan atau terapi solusi agar kita tidak memerlukan dusta. Dengan yang ini juga berbagai paling tidak kita bisa memahami. Nah, ada nasihat dari ulama ya, tidak boleh ambil ilmunya ke siapa. Jadi walaupun ada kaidah, boleh ambil ilmu ya, terserah orang yang melakukan, tapi tidak di sini ada ayat bahwa jangan mengambil ilmu kepada siapa. Nah ini ya, nasihat ya. Kata Abdurrahman bin Fahdi rahimahullah berkata, ada 3 golongan yang tidak boleh diambil ilmunya. 3 golongan ya.
Yang pertama, seseorang yang tertuduh dengan dustaannya, kebohongan, biasa bohong. Nah, biasa bohong mau sedihkan. Malah kalau kita berimam ke orang kita tahu itu pembohong, itu ada yang mengatakan nggak usah berimam sama dia. Walaupun secara umum kalau nggak ada lagi kita berjamaah, pada nilai jamaah itu sangat banyak kan gitu. Selalu jadi tidak perlu diambil ilmunya. Golongan yang kedua, ahli bid'ah yang mengajak manusia kepada kebid'ahan. Artinya orang yang melakukan ibadah yang tanpa sandaran, nggak ada dalilnya, nggak ada tuntunannya, nggak perlu diambil. Karena pasti dia dimungkinkan melakukan ini adalah perbuatan yang tidak bersandarkan kepada Allah dan Rasulnya. Nah ini ya. Jadi melakukan ini itu ya golongan yang kedua ya. Tapi harus pahami dulu, harus yakin dulu bahwa orang tersebut golongan ini. Yang ketiga, kata Abdurrahman bin Mahdi ini, rahimahullah, katakan seorang yang dirinya didominasi oleh keraguan dan kesalahan. Pernah melakukan kebenaran ya, kebaikan, tapi banyak melakukan sebuah kesalahan. Banyak melakukan kebohongan, ragu-ragu mulu gitu ya. Nah, gitu kan. Kata Bu Haji Eti, terima enggak, orang ragu-ragu. Nah, gitu. Terima yang tidak melakukan sebuah kebaikan. Nah, ini jadi ilmu dari golongan ini dianjurkan ya, ini bukan dari Rasulullah tentu ya, dianjurkan ya untuk tidak diambil. Karena nilainya akan tentu membawa kepada kita tidak kebaikan. Nah ini juga berbeda ya, yang perlu diupayakan dari peringatan bagi para penista. Siapa yang diperingati? Ya para penista. Kalau saya termasuk dalam ya saya. Kalau kita termasuk dalam ya kita. Nah gitu kan. Ya jadi tidak menyebut orang ya, para penista. Nah gitu kan. Nah ini ya. Ini kalau ini saya terapkan di birokrasi ya para birokrat, insya Allah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur akan terbangun. Negara yang sejahtera di bawah lindungan Allah akan terbangun ya, kali ini. Nah ini di bagian bahasan kita pada akhir tahun di bulan Desember ini kan gitu kan. Mudah-mudahan tahun 2016 kan gitu kan ya tidak termasuk lagi para pendusta kita ya. Mudah-mudahan kita dapat meningkat kembali ya untuk meningkatkan kebaikan. Demikian ibu yang berbahagia, kalau mau ditambahkan silakan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau yang salah datang dari diri saya sendiri ya. Jadi nanti pada ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.